Oke, saya lanjutkan ya. Tadi materinya, wah ketutup kabeh. Sebentar. Suara saya kedengeran tau, Mbak? Kedengeran, Pak. Jelas. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Ya, Pak. Tes 1, 2. Dengar. Suara saya kedengeran nggak? Oke. Dengar. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Tes 1, 2, 3. Cek. 1, 2, 3. Dicoba. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Ya, Pak. Tes. Ya, Pak. Dengar kok, Pak. Bapak tenang Kedengeran nggak aja suara ya, saya? jangan panik. Kedengeran ya? Iya, Pak. Dengar. Halo, tes 1, 2. Iya, Siap. Pak. 1, 2. Bravo. Alfa. Yes. Sebentar. Jaringan komputer 1, 2. Tes. Suara saya kedengeran nggak, Mas? Iya, Pak. Dengar, Pak. Tes, Dengar, suara Pak. saya kedengeran nggak? Dengar. Siap dengar, Pak. Suara saya kedengeran nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Suara saya kedengeran nggak? Dengar. Aldi. Ya. Aldi. Halo. Kedengeran ya? Iya, Pak. Ya. Saya lanjutkan ya ini ya. Siap, Oke. lanjutkan. Oke, langsung saya lanjutkan untuk jaringan internetnya ya. Nah, ini jadi jaringan yang kita gunakan saat ini itu apa namanya? Seperti ini bentuknya. Nah, jadi ada istilahnya jaringan IP, ini jaringan listrik, sama jaringan yang internet kita lakukan. Nah, karena jumlah user yang semakin banyak, maka istilahnya jaringan IP yang kita gunakan itu dia membentuk seperti awan atau istilahnya cloud. Nah, makanya istilahnya karena jumlah orang semakin banyak, maka dia akan membentuk suatu awan untuk menghubungkan dari satu orang atau satu user ke user yang lain. Nah, itu jaringan yang kita gunakan. Terus selanjutnya adalah kita masuk ke ini perkembangan jaringan yang kita gunakan. Nah, jadi adalah mungkin nanti kita akan jelaskan ada OSI layer juga, ada TCP/IP layer juga. Nah, di sini ada istilahnya sekarang itu yang sering dikembangkan saat ini itu adalah layanan aplikasi. Nah, jadi orang membuat aplikasi sebanyak-banyaknya, tetapi data yang kita simpan itu akan disimpan di network atau di jaringannya. Contoh misalkan kayak data kontak HP kamu di Android. Nah, itu jadi dia menggunakan jaringan, kita membuat aplikasinya, nanti otomatis data atau kontak kamu itu akan disimpan di networknya atau di database-nya. Makanya meskipun kamu gonta-ganti HP, itu nanti akan nggak masalah. Istilahnya nanti tetap akan kembali ke HP kamu datanya. Nah, itu contoh menggunakan jaringan networknya. Nah, di sini contoh ada GSM, nanti kita akan belajar, ada CMA, ada ISDN, ada short switch, terus ada PLMN, nanti kita akan belajar satu-satu di sini. Nah, terus contoh pengembangan yang lain itu di sini sudah ada pembayaran listrik, pembayaran telepon, terus ada jaringan istilahnya multiple access. Nah, itu berarti multiple access itu berarti pembayaran dari segi mobile. Nah, itu bisa kita gunakan saat ini juga. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke ini perkembangan device-nya atau gadget yang kita gunakan. Oke, jadi zaman dahulu gadget itu ukurannya besar. Kenapa besar? Karena dia masih belum menggunakan transistor atau istilahnya menggunakan IC. Nah, kalau sekarang itu kita menggunakan IC. IC itu istilahnya integrated circuit. Jadi istilahnya komputer zaman dahulu itu dia ukurannya sangat besar. Nah, seiring berjalannya waktu, itu gadget ini akan semakin kecil. Terus dia akan harganya juga akan semakin turun. Makanya jangan kamu beli HP, misalkan kamu beli HP teknologi sekarang ya, itu RAM-nya misalkan sekarang 8 GB. Nah, mungkin nanti 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang, itu pasti harganya akan turun drastis. Nah, itu sering perkembangan teknologi seperti itu. Makanya istilahnya itu ya jangan teknologi ya, kita beli yang sewajarnya saja.
Nah, kenapa? Karena nanti pasti akan turun drastis. Tidak selamanya dia akan di atas terus. Nah, itu contoh yang kita gunakan ya. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya? Nah, untuk perkembangan manusianya juga. Nah, perkembangan manusia juga mempengaruhi jaringan komputer juga. Kenapa? Karena manusia itu istilahnya itu tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Contoh misalkan, kamu sekarang sudah punya kecepatan internet sampai 20 Mbps. Nah, mungkin nanti kamu akan kasih kamu kurang puas, kamu pengen lebih cepat lagi. Saya pengen menaikkan menjadi apa namanya 50 Mbps. Nah, jadi kamu pengen menggunakan 50 Mbps, 50 Mbps. Nah, itu jadi kualitasnya juga akan semakin meningkat. Terus yang selanjutnya adalah bandwidth juga akan semakin besar. Nah, jadi awal mulanya dulu manusia itu cuma bisa untuk voice saja, suara. Setelah itu menjadi voice dan data. Sekarang jadi multimedia. Nah, multimedia itu bisa kamu mengirim suara, bisa mengirim video, bisa mengirim data. Nah, seperti itu. Oke, nah itu contoh dari apa namanya perkembangan manusia saat ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada perkembangan datanya. Oke, nah perkembangan data ya. Nah ini saya ambil dari Wikipedia. Itu dari data tahun 94 sampai 2006. Nah, jumlah pengguna internet yang menggunakan HP itu sudah mencapai 400 juta orang. Nah, bayangkan saja, itu tahun 2006 loh ya. 2006. Sekarang sudah tahun 2020. Nah, kalau tahun 2020 bayangkan saja. Apalagi sekarang jumlah HP itu istilahnya mungkin ada yang satu HP 2 orang. Atau istilahnya, satu orang itu memakai 2 HP. Berarti bayangkan saja, berarti pengguna internet atau istilahnya mobile internet itu semakin banyak. Nah, itu saya ambil dari Internet Software Consortium ini, pengguna mobile internet. Nah, ini terus juga saya ambil juga data dari perkembangan datanya dari browsing yang sering di-browsing oleh orang-orang. Nah, ini. Jadi yang sering di-browsing oleh orang-orang itu yang berbasis net atau istilahnya blog atau mungkin yang berkaitannya dengan istilahnya tentang pendidikan. Nah, itu sekarang istilahnya net itu yang .net itu banyak sekarang hosting yang digunakan. Makanya istilahnya alamat-alamat internet sekarang itu yang berbasis net itu banyak sekarang. Daripada yang government atau mungkin yang com itu sekarang sudah jarang. Sekarang udah yang net, karena net itu digunakan pada perkembangan untuk hosting satu. Oke, nah ini perkembangan eksponensialnya sekarang sudah sangat naik drastis ya. Bayangkan saja apalagi sekarang orang itu dituntut bekerja dari rumah. Pasti penggunaan internet juga akan semakin besar. Nah, jadi istilahnya nanti mungkin nanti semuanya juga akan menggunakan istilahnya komputer atau PC itu sekarang sudah nggak digunakan lagi mungkin untuk kedepannya. Nah, itu contoh seperti itu ya. Oke. Nah, ini karena saking banyaknya manusia yang menggunakan internet itu bentuknya seperti ini jaringannya. Nah, jadi ruwet gini ya. Nah, jadi kayak kabel bulat banyak sekali. Nah, ini istilahnya jaringan komputer saat ini. Bayangkan saja kalau di dunia ini jaringannya emang seperti ini bentuknya, saling terhubung satu sama yang lain. Nah, jadi istilahnya apa namanya seperti awan ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya bahwa istilahnya semakin orang yang kita menggunakan internet atau jaringan mobile atau jaringan komputer itu nanti bentuknya seperti ini, seperti kayak awan. Nah, jadi bayangkan saja data sekarang itu sudah gampang untuk diciptakan. Dulu kan susah sekali, kalau sekarang susah untuk mudah untuk diciptakan. Oke, terus selanjutnya, nah ini IP versi 6 ya. Nah, jadi nanti ada kita belajar IP versi 4 dan IP versi 6. IP itu Internet Protocol atau istilahnya semua device yang kita gunakan itu punya alamat. Kenapa punya alamat? Kalau nggak ada alamat ya kita nggak akan bisa berkomunikasi, tidak akan bisa saling terhubung, tidak akan bisa mengirimkan suatu data ke orang lain. Nah, nanti akan saya jelaskan perbedaan IP versi 4 dan IP versi 6. Oke, terus selanjutnya ini tidak usah, ini smart home. Nah, smart home itu apa? Smart home. Smart home, rumah pintar atau rumah cerdas ya. Nah, jadi istilahnya rumah cerdas jaringan sekarang itu sudah digunakan dari CCTV, monitoring, bahkan kuliah online ini juga smart home. Nah, jadi semuanya bisa dikendalikan atau kita monitoring asal kita mempunyai jaringan internet. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah tentang, nah ini contoh perkembangan IP versi 4 ya. IP versi 4 itu alamatnya itu 2 pangkat 32. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 32 kali. Nah, total alamat IP-nya itu ada sekitar 4.290.967.296. Jadi IP versi 4 itu ada 4 miliar alamatnya. 4 miliar itu sudah habis. Nah, makanya sekarang
dirubah menjadi IP versi 6, alamatnya itu sekitar 32 pangkat 128 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 128 kali. Nah, itu ada 3,4 pangkat 10 pangkat 38. Nah, bayangkan saja berarti 10-nya itu nolnya ada 38 kali. Jadi banyak sekali IP versi 6 ini alamatnya. Bayangkan saja ya. Nah, itu. Oke, terus selanjutnya ada perkembangan aplikasi juga. Nah, perkembangan aplikasi itu ya berarti istilahnya dia menggunakan aplikasi-aplikasi biomedik, e-commerce, dan lain-lain. Nah, terus ada istilahnya monitoring kesehatan juga. Oke, kok malah durame. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya? Hah? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Lagi piye? Belum. Ada yang mau bertanya nggak? Belum. Yang lainnya. Oh ya, nanti jangan lupa absen ya. Belum ada, Pak. Ya. Belum makan. Oke, nah jangan lupa absen. Ini berarti sudah 40 menit ya. Ini tadi dari awal, ini tadi saya mulai jam 4 lebih 7 nih saya mulai. Nah ini tinggal 1 menit lagi ini selesai. Nah terus setelah ini nanti saya share lagi yang link untuk interaksi manusia dan komputer ya. Tapi dana aku ora apa-apa nek kono iki mau kesana rak diregoni kok. Lagi cek absen kok ngene kok mah. Oke, jangan lupa absen ya ini ya. Oke, ada yang mau tanya enggak? Belum. Oke, nah ini kalau sudah, ini nanti kita mulai ke sesi yang kedua ya, yang interaksi manusia dan komputer. Ini sudah saya close dulu ya ini ya. Benar nggak ada yang mau ditanyakan ini? Ya, Iya, Pak. nggak ada, Pak. Oke, ini saya close dulu, terus nanti buka lagi ya nanti ya zoom-nya ya. Ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.